Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu. Ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda. Itu seolah-olah biasa, tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, oh ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita ada HTI, di sini ada filsafat. Oh itu luar biasa, ya kan? Tapi mungkin selama ini alah biasa aja, diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak hal luar biasa di sekelilingmu. Sebenarnya rasa ingin tahu, curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh, sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa, itu apa, ini kok begini, itu anak kecil. Kayak begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya, sudahlah memang biasanya kayak gitu, nggak usah ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji, kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu? Ayo kamu pernah mikir enggak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu nggak pernah tanya. Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut, ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halakoh, yang di sana terus, iya kan? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama apa? Beda, atau isi sama nama beda, macam-macam. Cuma kalian nggak pernah tanya, nggak pernah wonder, nggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok yang subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain nggak jadi luar biasa? Sebenarnya yang model yang subur kan banyak. Maka kenapa kemarin kok waktu Ki Joko bodoh kamu nggak komplain, sementara sekarang yang subur kamu marah-marah? Apa gara-gara istrinya 9? Apa ndak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Di Madura. Tuh. 12 tinggalnya sak rumah. Jadi omahe kaya sekolahan SD gitu, kamar-kamar gitu. 12. Jadi di dalam rumah ramai kayak sekolahan, taman kanak-kanak, anak kecil-kecil buahnya. Tidak ada yang komplain itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu, gimana loh? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani ngikut jenggot itu? Itu jelas. Ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus
punya jenggot, tidak apa-apa, asal kamu ngerti bener. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang, tuntunan Islam, kan menurut sih. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai bade, ada yang pakai itu. Biasanya kamu asal aja, sekali-kali ditanyain. Ya, jadi wonder, gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua krios. Gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philia, ya, dan sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua kurios, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa itu kan ada benar, ada benar. Benar itu pas. Benar itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil Bu, kribo. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam sini. Itu benar. Kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil gendut, mbok aku ditolongin. Benar kan? Saya ngomong gendut itu benar. Kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa nggak benar, nggak pas, nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang, itu bijaksana. Dan itu tak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang, tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diam aja, begitu ditembak orang kamu nesu. Ya kan? Karena kamu tidak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu diam aja, sekarang ditembak orang, waktunya kamu harus diam. Iya. Waktunya kamu harus diam, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang kok kamu ngeyel. Salahmu dewe kemarin diam aja. Kamu tidak bijaksana. Harus pas. Waktunya belajar kamu malas, waktunya malas kamu aneh-aneh. Ingin belajar filsafat lah, ingin belajar. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau nggak percaya, kamu dengerin aja debat-debat di TV itu, ada JLC, ada debat kandidat, ada apa. Dengerin argumennya, semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Ibn Slamet sama yang subur itu kalau kamu cermati argumennya ya podo-podo masuk-masuk akal aja dua-duanya.
Tapi tinggal kamu lihat mana yang porsional, mana yang proporsional, mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, serius. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat.